Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum anin nar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula kalian mengeraskan suara kalian seperti suara kalian dengan yang lainnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Kemudian ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada saya yang telah mengangkat suara saya di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah keluar dari Islam, telah hancur seluruh amalan saya, sehingga beliau tidak hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menangisi kondisi dan keadaan beliau. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan Thabit bin Qais dan mengirimkan utusan untuk menjumpai Thabit bin Qais. Kenapa dia tidak hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian setelah utusan Rasulullah mendengar khabar dari Thabit bin Qais, Allah telah menurunkan ayat tentang saya. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan seluruh amalan saya karena sayalah mengangkat suara saya di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar penjelasan utusannya tersebut berkata, la bal huwa min ahlil jannah. Ayat itu bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Thabit bin Qais, bahkan Thabit bin Qais adalah penghuni dari penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Semakin tinggi ilmu dan amal seseorang, maka dia akan semakin khawatir akan dirinya, semakin takut dengan ancaman-ancaman Allah, semakin takut dengan ancaman-ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebaliknya, ketika iman dan ilmu seseorang minim, dia akan merasa bangga dan tertipu dengan sedikit ilmu dan amalnya tersebut. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang sebelum saya membaca ayat-ayat tersebut, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Apakah ada rasa takut dan khawatir pada diri kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'anul Karim? Di antara yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an, dan ini merupakan ancaman dari Allah pemilik jagat raya alam semesta ini. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diharamkan dari surga dan dia kekal selamanya dalam nerakanya Allah, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada dosa kesyirikan. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan kalau seandainya kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, maka niscaya seluruh amalan kalian akan hancur. Salatnya kalian, sedekahnya kalian, hajinya kalian, umrohnya kalian, apapun kebaikan yang kalian lakukan, semuanya itu menjadi sirna, dan tidak ada sesuatu apapun yang kalian bawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya pada diri kita para hadirin, seberapa khawatirnya kita dengan ancaman Allah ini? Seberapa takutnya kita dengan ayat-ayat Allah yang orang yang sudah dijamin masuk surga, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang namanya, tapi dia khawatir ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk saya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau, dan lingkungan beliau tidak seperti lingkungan kita hari ini, yang hari ini orang-orang terkadang melegalkan kesyirikan, bahkan menyeru kepada kesyirikan, bahkan naudzubillah para hadirin, sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh musyrikin di zaman jahiliyah diyakini oleh sebagian orang-orang yang mengaku muslim hari ini. Kalau musyrikin zaman dahulu mereka mendatangi kuburan-kuburan orang saleh dan mereka mengelap berkah dari kuburan orang-orang saleh tersebut. Tapi terkadang hari ini kotoran hewan bisa menjadi bahan rebutan. Ya, namun di mana rasa takut dan khawatirnya kita akan terjatuhnya kita dengan kesyirikan? Sementara Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan khabar dari langit ketujuh, doa hamba Allah yang soleh ini. Beliau berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala, dari berbuat kesyirikan, dari berbuat kekufuran kepada Engkau. Disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah, kalau seandainya Nabi Ibrahim Khalilullah yang keturunannya adalah para nabi dan rasul takut dan khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, nah bagaimana lagi dengan kita yang bukan seorang nabi, bukan siapapun, tidak ada jaminan kita bisa selamat dari segala bentuk kesyirikan, tetapi kekhawatiran kita dari kesyirikan itu bisa dibilang minim, bahkan kita lebih khawatir kita fakir, kita miskin, kita lebih khawatir bisnis kita hancur daripada khawatirnya kita terjatuh dalam kesyirikan. Padahal Allah telah mengkhabarkan orang yang mati dalam keadaan syirik, dia tidak akan diampuni oleh Allah dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hadirin, siang dan malam beliau mendakwahkan kepada tauhid. Apakah itu dari fase Mekah bahkan sampai fase Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingatkan tentang bahayanya kesyirikan. Bahkan di antara doa yang dipanjat dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tajal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Padahal masyarakat pada waktu itu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir akan ada orang-orang yang menjadikan kubur beliau
sebagai sesuatu yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan para sahabatnya, berbicara di depan Abu Bakar, berbicara di depan Umar, berbicara di depan Utsman, berbicara di depan Ali, berbicara di depan para sahabat yang ikut perang Badar dan ikut perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan, yang paling kukhawatirkan kepada kalian semuanya, terjatuhnya kalian ke dalam syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah khawatir kepada Abu Bakar dan Umar dan Uthman terjatuh kepada syirik kecil, maka tentunya kita akan lebih khawatir lagi kita terjatuh ke dalam syirik besar. Terlebih Rasulullah SAW mengkhabarkan syirik itu terjadi dalam umatku, kata Nabi SAW, seperti semut yang berwarna hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam yang sangat gelap gulita. Terkadang dia tidak sadar dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita tidak perlu berbicara di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagian para sahabat yang waktu itu ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan kemudian mereka melihat orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon untuk mengambil berkah dari pohon tersebut. Kemudian orang-orang yang baru masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwad kama lahum dzatal anwad. Ya Rasulullah, jadikan kami juga pohon seperti mereka punya pohon, agar kami bisa mengambil berkah dari pohon-pohon tersebut. Subhanallah, ini muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih hidup di zamannya Nabi. Tetapi subhanallah, begitu cepat hati ini terpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, maha besar Allah, sesungguhnya apa yang kalian ucapkan ini sama persis seperti apa yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Maka di detik itu mereka menghentikannya. Demikian juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang orang-orang Yahudi pada waktu itu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, innakum tusyrikuna billah wa taquluna ma Allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara sahabat engkau yang mereka mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dan ini merupakan ucapan kesyirikan. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau wahai Muhammad. Ini kalimat diucapkan oleh sebagian sahabatmu. Ya, perhatikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan antara huruf masya Allah wa syi'ta, masya Allah thumma syi'ta. Bedanya antara waw dengan thumma. Mereka orang-orang yang jago dalam berbahasa Arab. Mereka orang yang dididik oleh Rasulullah seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi terluput antara kalimat masya Allah wa syi'ta dengan kalimat masya Allah thumma syi'ta. Ketika diucapkan masya Allah wa syi'ta, mensejajarkan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari kesyirikan. Tetapi ketika dia mengucapkan masya Allah thumma syi'ta, ini kehendaknya Allah dan kemudian baru kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang baru dibolehkan. Dan demikian juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mereka belum jauh dari zaman kenabian, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal sekian tahun ya sebelum Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ada sebuah pohon, yang pohon itu dijadikan oleh Nabi SAW untuk membaiat para sahabatnya. Kemudian ada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka tidak berguru dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mulai punya pandangan, ini pohon punya banyak kelebihannya. Dulu Nabi berdiri di sini, dulu para sahabat dibaiat di sini, dan pohon ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya pohon ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lainnya. Kemudian mereka mulai bersemedi di situ. Mereka mulai beriktikaf di situ. Mereka mulai sholat di situ. Subhanallah. Namun pemimpinnya pada waktu itulah Umar bin Khattab. Tidak mengatakan pugar pohon tadi.
dibuat jalan yang bagus supaya penziarahnya semakin banyak. Tidak. Umar bin Khattab justru menebang pohon itu sampai ke akar-akarnya supaya hati muslimin jangan terpaut kepada makhluk, hati muslimin hanya terpaut kepada Allahu Rabbul Alamin. Beginilah kondisi hati manusia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu cepat terjadi perubahan. Maka disinilah kita harus membentengi diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Apakah itu syirik kecil, apalagi itu syirik besar. Karena orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik besar dan kemudian dia tidak sempat bertobat, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sering kita dengar di lisan-lisan muslimin, mereka mengatakan demi Allah dan demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersumpah dengan nama Rasulullah. Ini merupakan perbuatan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man halafa li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan juga di antara bentuk kesyirikan para hadirin, mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal. Apakah itu orang ataukah tulisan-tulisan yang dibaca ini bintang Sagittarius dan lain sebagainya, maka bulan ini kamu akan dapat jodoh, bulan ini kamu akan dapat rezeki, bulan ini kamu akan sial. Ini semua merupakan perbuatan kesyirikan karena menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang seseorang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal dan kemudian dia mempercayai apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka dia telah kafir apa yang telah diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara bentuk kesyirikan adalah percaya dengan tatayur, menganggap bahwasanya burung itu sebagai tempat mereka mengadu nasib mereka. Kalau hari ini terdengar suara burung, berarti anak ini ada malapetaka untuk saya, dia tidak keluar dari rumahnya. Tapi kalau seandainya dia tidak mendengar suara burung, berarti hari ini hari keberuntungan untuk saya, dan dia mulai berjualan. Inilah kesyirikan yang telah ditentang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini wajib untuk dijauhi oleh setiap muslim dan juga setiap muslimah. Dan yang terakhir di antara bentuk kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada selain Allah, meminta kepada kubur, meminta kepada mayit. Wahai wali fulan, bantulah kami, tolonglah kami, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya. Ini merupakan syirkun akbar yang akan mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mereka menyembah selain kepada Allah, mereka menyembah kepada Latta, mereka menyembah kepada Uzza, dan mereka menyembah kepada Manat. Kemudian ketika mereka didakwahi, kenapa kalian menyembah kepada Latta dan Uzza tersebut? Kemudian mereka mengatakan, agar Latta dan Uzza ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami pendosa, kami banyak berbuat maksiat, kami ini orang yang berbuat kezaliman. Tentunya tidak akan mungkin langsung kami meminta kepada Allah. Maka lewat orang-orang inilah kami meminta doa kami, agar doa kami disampaikan kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar." Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta dan orang yang kufur. Allah vonis orang-orang yang mereka meminta kepada kubur, meminta kepada selain Allah dari hajat-hajat mereka yang itu hanya khusus dimiliki oleh Allah, adalah bagian kekufuran dan bagian dari kesyirikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد